Ibtighai maradatillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa musali wa li baitil ikram wa bi barakati qiraatul Fatihah Rusana al-hadrati wa jasati wa qalbi ala man hadara fi hadzal majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Nafanallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. As-sholatu. Ini bab menerangkan sholat. Alaman atas siapa tajibu wajib apa as-sholatu sholat. Siapa sih yang diwajibkan sholat itu? Ala kulli muslimin, atas seluruh orang muslim. Balighin yang balik. Ngakilin yang punya akal. Wa ala wali sobi, dan wajib atas walinya anak laki-laki kecil. Apa? Ayyak murahu, apabila memerintahkan, agar memerintahkan siapa wali, hu kepada sobi, bisolati dengan sholat, ba'da tamami sab'i sinina, setelah sempurna umur 7 tahun. Umur 7 tahun, anak umur 7 tahun wajib diperintah sholat oleh bapak atau ibunya. Waya dari bau, dan boleh memukulnya, boleh memukul siapa walihu kepada sobi, ala tariha, atas tinggal sholat. Kalau anak sudah umur 10 tahun, kok tinggal sholat, boleh dipukul, tapi jangan dijotos. Ya mas ya. Besok kalau kalian jadi orang tua, punya anak mulai umur 7 tahun, itu sudah diperintahkan sholat. Nah kalau sudah umur 10 tahun, kok disuruh sholat, beli karena gelap sholat, wajib dipukul, tapi pukul yang memberi pelajaran. Nah itu, jangan dipukul yang mematikan. Anak kecil umur 10 tahun dipukul, dimukul pakai bodem. Nah, langsung semaut. Iya nanti masuk semaut toh. Kalau isdet, innalillahi. Ba'da kamali isrina. Ba'da kamali asri sinina, ya. Ba'da kamali asri sinina, setelah sempurna umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, itu wajib dipukul, digitele. Nah, paling enggak sebagai orang tua gini. Nak, udah sholat belum? Kalau belum, Nah, diawas-awas kayak gini. Nah, itu sedangane memberi pelajaran kepada anak. Kam itu berapa surutu sholati, beberapa syaratnya sholat. Surutuha, syarat-syaratnya sholat itu khamsatun, ada 5. Al-awalu, yang pertama itu at-toharatu, bersuci. Minal hadasil akbari, dari hadas yang besar. Wal asghori, dan kecil. Asani, yang kedua itu toharatul badani, bersuci badannya. Wal thawbi, dan pakaiannya. Wal makani, dan tempatnya. Minan najasati, dari beberapa najis. Diteliti dulu, tempatnya ada najisnya enggak, pakaiannya bersih enggak, suci enggak, badannya gimana. Jangan terus olah pupuk, terus langsung sholat, jangan. Al-thalisu, yang ketiga itu satrul aurati, menutup aurat. Ar-rabi'u, yang keempat itu ma'rifatu duhulil waktu, mengetahui masuknya waktu. Al-khamisu, yang kelima itu istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ma itu apa? Ada rakaati sholawati, bilangannya beberapa rakaatnya sholat. Al-mafrudhati, yang difardukan.
Jawabnya adalah sab'a asarota rakaat. Sab'a asarota ada 17. Apanya? Rakaatnya. Ada 17 rakaat. Yang pertama, rakaatani 2 rakaat fi subhi di dalam salat subuh. Wa waktuha dan waktunya salat subuh itu min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. As-sodiki yang sodik. Atau min tulu'il fajri sodiki dari munculnya atau terbitnya fajar sodik. Ila tulu'i syamsi hingga terbitnya matahari. Ya. Yang kedua, wa arba'u rakaatin. Wa arba'u rakaatin dan 4 rakaat fi dhuhri di dalam salat zuhur. Wa waktuha dan waktunya salat zuhur itu min zawali syamsi dari gesernya matahari. Illa ayyasiro hingga sampai akan terjadi apa dhillu kulli syai'in bayang-bayang seluruh sesuatu, setiap sesuatu, mislahu menyamai syai'. Geser sedikit ya, hingga terjadi bayang-bayang sesuatu sama dengan kita misalkan, atau sama dengan tiang ini kok sudah geser sedikit, kok sudah geser ke timur, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Selesainya itu ketika bayang-bayang kita itu sama dengan kita, Mas. Matahari kalau zuhur condongnya kemana? Mas barat ya. Kemudian bayang-bayang kita diukur. Misalkan seperti saya itu ukurannya 158 cm. 158 cm kok bayangan saya sudah 158 berarti selesainya waktunya zuhur sudah habis. Apalagi sampai sudah melebihi bayangan. Wa arba'u rakaatin dan 4 rakaat fil asri di dalam salat asar. Wa waktuha dan waktunya salat asar itu masiri dhilli syai'in dari terjadinya bayang-bayang sesuatu, mislahu menyamai syai' ila ghurubi syamsi hingga sampai terbenamnya matahari. Wa salasu rakaatin dan 3 beberapa rakaat fil maghribi di dalam salat maghrib. Wa waktuha dan waktunya salat maghrib itu min ghurubi syamsi dari terbenamnya matahari ila hiya bisafaqil ahmari hingga sampai terbenamnya mega merah. Wa arba'u rakaatin dan 4 beberapa rakaat fil isya'i di dalam salat isya. Wa waktuha dan waktunya salat isya itu min hiya bisafaqil ahmari dari terbenamnya mega merah ila tulu'il fajri sotiki hingga sampai munculnya atau terbitnya fajar sotik. Ingat ya, kemarin ada pertanyaan di pengesian kan? Ada dijebak, kalian dijebak kalau pas dengar azan, kemudian masih sahur, orang nggak pakai? Itu kalau azan Mekah yang pertama, Mas. Kalau di sini ya sudah waktu subuh ya nggak bisa. Ya, imsak sini dengan azan subuhnya, dengan azannya Mekah jauh berbeda. Adzan Mekah itu sekitar jam 3 waktu tahajud. Ya. Wong saya itu dari adzan pertama salat kutam entek kewe ijeh turah pirang-pirang. Pakai wiridan nganti entek lah wiridan. Itu belum masuk ke subuh. Nah imsak ini kan dari imsak ke subuh itu paling 10 menit kan. Nah, kalau masih imsak itu masih bisa sahur. Itu masih ada jeda waktu, tapi kayaknya sejilutok ya misalnya dari imsak ke nganu. Nah, selisihnya 10 menit. Ya. Dari imsak ke subuh itu selisihnya 10 menit. Ya saya itu tadi di blog W itu jamnya masih kurang 5 menit. Ya ternyata sini sudah adzan ya bisa. Nah, sini buka wareg ya, tit sana. Nah, berarti kan terlambat masuk ke jamnya. Nggih.
Setel meneh lah. Nah, itu. Ma itu apa? Sunanu tabiati, sunanu beberapa sunat. Ya. Atabiatu yang mengikuti lil fardhi bagi salat fardu. Jawabnya rakaatani 2 rakaat qabla sholati subuh sebelum sholat subuh. Wa arba'un dan 4 rakaat qabla sholati dhuhri sebelum sholat zuhur. Wa arba'un dan 4 rakaat ba'da setelah sholat zuhur. Wa arba'un dan 4 rakaat qabla sholatil asri sebelum sholat asar. Wa rakaatani dan 2 rakaat qabla sholatil maghribi sebelum sholat maghrib. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'da setelah sholat maghrib. Wa rakaatani dan 2 rakaat qabla sholatil isya'i sebelum sholat isya. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'da setelah sholat isya. Sumal witru kemudian sholat witir. Nah, pada saat durung isya itu kalau kamu sudah dari rumah cukup sholat 2 rakaat. Mungkin nonton sholat pirang-pirang rakaat, sholat apa mboten. Ya. Nah. Kam itu berapa? Ada tuh rakaatil witri, bilangannya rakaatnya witir. Iya ada tuh rakaatil witri, itu ihda asarota, ada 11 apanya? Rakaatnya. Wa waktuha dan waktunya salat witir itu pada salatil isya'i setelah salat isya ila tulu'il fajri hingga sampai salat hingga sampai terbitnya fajar. Nah pertanyaannya, ketika kita puasa ini Mas, ya Mbak ya, ketika puasa kayak gini kan sudah salat witir, nanti malam witir lagi enggak usah ya. Nah tahajud ditutup dengan sholat fajar 2 rakaat. Ya. Ditutup dengan sholat fajar. Kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat fajar. Kenapa? Rakaatani min sholatil fajri afdolun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Nah tadi siang itu saya dapat bel dari kawan, usahanya seret, pengen melu kerja nang Kalimantan. Sampean kerja nang Kalimantan gak kuat Mas, badanmu krempeng, sini kerjaannya dodos ya, kerjanya berat-berat, sampean gering gasin nang kene, awakmu putih ngono nang kene dadi ireng. Nah, terus solusinya piye Kang? Ya tolong kalau bisa ya diingat-ingat, diamalke ilmu yang dari pondok dulu. Saya gitu kan. Lah apa wae? Lah sampean nglakoni apa? Wah lali kabeh. Sembarang-barang lali, berfokus usaha akhirnya lupa. Ya, nah ada rezeki berbagi, ojo pangan dhewe, ingat. Rezeki itu titipane Gusti Allah. Jangan ketika dapat rezeki merem karo tangga teparone, jangan. Lanjut. Kam itu ada berapa? Al-awqatu beberapa waktu. Alati tahrumu yang haram apa waktu? Fiha dalam waktu apa salat? Tahrumu haram apa salat fi khamsati awqatin di dalam 5 beberapa waktu. Al-awalu yang pertama indatul isamsi ketika munculnya matahari. Ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a sehingga naik apa sames qadra rumkin kira-kira sejengkal. Kira-kira sepenggal sejengkal bro. Sejengkal aja. Nah, ini maknanya kira-kira sak tombak. Sejengkal itu aja. Sagaran tombak berarti ya sekilan. Bahasa Indonesianya apa Mbak? Sejengkal. Asani yang kedua itu indal istiwai ketika waktu duhur fi ghairi yamil jumati di selain hari Jumat. Hatta tazula sehingga geser apa asamsu matahari. Pas matahari di tengah-tengah kepala kita itu tidak boleh untuk sholat haram hukumnya. Atsalisu yang ketiga itu inda isfirori samsi ketika lagi kuning-kuningnya matahari
hatta taghruba sehingga terbenam apa sames. Berarti ba'da asar pas kuning-kuningnya itu haram. Nah ba'da asar aja nggak ada badia kan? Ar-rabi'u yang keempat itu ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh, hatta tasruko sehingga suruk, sehingga mencorong apa samsu matahari. Nah, suruki mencorong. Sekarang ini banyak fenomena yang kadang-kadang bertentangan dengan ini, Mas. Apa sholat isyraq atau suruk? Sholat isyraq itu mengawali sholat duha sebenarnya, tapi sholat suruk kadang-kadang sebelum terbit matahari. Itu bagaimana? Masih bertentangan ya. Padahal di dalam jam digital itu kadang-kadang waktu suruk jam sekian, padahal matahari belum terbit. Terus mencorongnya kapan? Nah, padahal pas lagi muncul, pas merah-merahnya itu sebenarnya nggak boleh sholat kan. Harus nunggu kira-kira sudah suruk, mencorong. Nah sekarang ini kadang-kadang bertentangan dengan syekh ahli suruk. Biasanya syekh ahli suruk ini ngomong model-model al-kacong, ya. Model-model al-kacong itu mengutamakan sholat suruk, tapi belum terbit matahari, masih tergolong pada subuh. Nah, bisa-bisa makruh bahkan mendekati haram. Nah, menjadi hal-hal yang bertentangan. Nah dulu Mbak Yai saya itu kalau ngajarin suruk itu gini, sorogan dulu, kira-kira jam 6 lebih sedikit itu, ayo Kang sholat suruk dulu. Sholat isyraq namanya. Terus dilanjutkan dengan sholat duha. Nah. Al-khamisu yang kelima itu pada sholatil asri, setelah sholat asar, kata taghruba sehingga terbenam apa samsu matahari. Kami itu ada berapa arkanus sholat, beberapa rukunnya sholat. Arkanuha beberapa rukunnya sholat itu arba'at asyara, ada 14. Apanya ruknan rukunnya? Al-awalu yang pertama itu al-qiyamu berdiri. Lil qadiri bagi yang mampu berdiri. Fil fardhi di dalam sholat fardu. Asani yang kedua itu an-niyatu niat. Atsalisu yang ketiga itu takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Ar-rabi'u yang keempat itu qiraatul Fatihati, membaca surat Fatihah. Al-khamisu yang kelima itu ar-ruku'u ruku'. As-sadisu yang keenam itu at-tama'ninatu tama'ninah fir ruku'i dalam ruku', wal i'tidali dan i'tidal, was sujudi dan sujud, wal julusi dan duduk. As-sabi'u yang ketujuh itu al-i'tidalu i'tidal. Al-thaminu yang ke-8 itu as-sujudu sujud. At-tasi'u yang ke-9 itu al-julusu duduk. Baina sajdataini di antara dua sujud. Al-asiru yang ke-10 itu al-julusu duduk. Di tasyahudil akhiri karena tahiyat akhir. Al-hadi asaro yang ke-11 itu at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Al-thani asaro yang ke-12 itu as-salatu membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir dalam tasyahud akhir. Al-thalisa asaro yang ke-14 itu atas limatul ula, salam yang pertama. Ar-rabi'u yang ke-14, ar-rabi'a asaro yang ke-14 itu at-tartibu tertib. Yang masuk rukun adalah assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Kok ketika mau nengok ke assalamualaikum warahmatullahi yang kedua kok sudah kepentut, itu salatnya sudah dianggap sah ya. Sudah dianggap sah karena rukunnya adalah salam yang pertama. Ma itu apa sunanu salati, beberapa salatnya sunnah. Beberapa sunnahnya sholat qabla dzuhuri sebelum masuk via dalam sholat. Jawabnya al-adhanu adhan wal iqamatu dan iqamah. Ma itu apa sunanu sholati, beberapa sunnahnya sholat ba'da dzuhuri setelah masuk via dalam sholat. Kismani ada dua, ab'adun yang namanya satu sunnah ab'ad, wa hay'atun dan sunnah hay'at.
Kam itu ada berapa ab'adu sholati, beberapa ab'adnya sholat. Ab'aduha, ab'adnya sholat, itu ada salah satu, ada 3. Al-awalu yang pertama, itu tasyahudul awalu, tasyahud awal. Tahiyat awal, kalau lupa, berarti ini sunnah. Tapi kok ingat, disunahkan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Asani yang kedua, itu as-sholatu, membaca salawat ala Nabi SAW, atas Nabi Muhammad SAW, fit tasahudil awali, dalam tasahud awal. Kalau tasahud akhir, sholawatnya wajib, rukun ya, fardu. Tapi kalau tasahud awal, sholawatnya sunnah. Asalisu yang ketiga, itu al-kunutu, kunut fi subhi, dalam salat subuh. Wa fil witri nisfi, wa fil witri, dan dari wa fi witri nisfil akhiri, dan di dalam witirnya separuh yang akhir, min sahri Ramadana, dari bulan Ramadan. Nah, fisa min sahri Ramadana, dari bulan Ramadan. Nah, kemarin ada keterangan saya bukan membantah, bukan ya. Ada keterangan kalau ada Allah maksif ana minal balaiki kon balik tangan. Itu kalau bukan di sholat. Kalau di sholat biasa saja. Saya ingatkan santri-santri saya, ketika saya membaca kunut ya, Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal amrati wal qafi wal fitani. Kalian biasa-biasa aja, nggak usah membalikkan tangan. Nah, karena perintahnya yang membalik tangan, yang disunahkan membalik tangan, itu adalah sunahnya ketika berdoa di luar sholat. Kalau pas di dalam sholat, itu diutamakan ya berdoa. Wallahu a'lam ya. Walaupun banyak yang mengatakan apa Allah maksudnya disunahkan, tidak sunnah. Misalkan nggak dibalik nggak apa-apa, wong sunnah. Wong ora kunut ora dosa kok ya. Kunut sunnah apa anu? Sunnah apa masih kunut? Abad kan? Sunnah tapi penting. Kami itu ada berapa hayatus salat, di beberapa hayatnya salat. Jawabnya khamsa asarota, ada 15. Al-awalu yang pertama itu raful yadaini, mengangkat kedua tangan. Bihadhibi qidha'il mankibaini, dengan sejajar kedua pundak. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, sejajar dengan pundak. Ojo ngene. Ada yang ini ya. Allahu akbar. Ada kan? Saya sering lihat orang mbah yang ngomong apa orang. Salat ora tenanan. Allahu akbar. Begitu juga di sini wa intar ruku'i, ketika ruku, wa intal i'tidali, dan ketika i'tidal. Nah, itu hayat ya. Misalkan orang ngangkat apa-apa mas, nang ngangkat itu sing tenanan. Misalkan Sami Allahu liman hamidah, ya sing tenanan. Ngangkat koyo ora kangen. Sami Allahu liman. Ampun rasa dangkat sisan wis to. Ya, sel deloken ustaz-ustazmu. Ustaz-ustazmu ya, bukan saya. Kalau saya kan bukan ustazmu. Sami Allahu liman hamidah. Aduh, ini kurang apa sih? Sami Allahu liman. Koyo rumadang. Oh, gak poso, tapi orang poso wing ngono. Begitu juga ketika ruku, nang ngangkat ya. Ini kan? Qul wallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar. Kadang-kadang
Ora diangkat ora apa-apa. Nar ngangkat iki basa ikhlas. Bisa lah praktek. Jalan ustaz-ustazmu nak sholat ya. Ustaz-ustaz kalian karo sholat. Seperti itu. Nah, aku tuh ustazmu tuh. Saya yang mencontohkan aja. Ketika itidal, wa intal qiyami, dan ketika berdiri minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Kalau mau ngangkat ya sing ikhlas. Seberapa? Yaitu raf'al yadaini bihidha'il mankibaini. Orang ngangkat ya ora usah apa-apa. Wong ya sunah apa? Hayat. Tapi ngopo ngangkat sunah kok separuh-separuh, apalagi seperapate. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kayak wong ora kongang aja. Terus, asani yang kedua itu wat'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan. Fauqal yusra, di atas yang kiri. Tahta sodri, di bawah dada. Wa fauqa surati, dan di atas pusar. Tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat, ya. Ojo ngene. Allahu Akbar. Oke, ya. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu tinggi kayak ini. Coba jangan kayak gini. Allahu Akbar. Samar nama ber. Nah itu lucu. Samar nama ber. Di atas pusat dan di bawah dada. Kata kita nalan nih Mas. Kadang-kadang ono ustadzmu ngono, ustadzmu ya sesuk ngono. Mungkin tangannya kabutan ya. Allahu Akbar. Parah. Perlu ngaji meneh. Al-thalisu yang ketiga itu doa iftahi, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiroi. Ar-rabi'u yang keempat itu at-ta'awudhu, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khamisu yang kelima itu at-ta'minu, membaca amin. As-sadisu yang ke-6 itu qiraatus surati, membaca surat pendek ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Fir rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Wa tsaniyati, dan rakaat yang kedua. Li ghairil makmumi, bagi selain makmum. Nak sang dadi makmum ora sunah ya. Ora sunah maca surat. Ya, cukup mendengarkan aja. Jadi imam maca suratan, kalian baca Fatihah. Mau terangin kan? Ya. Tadi terangkan kayak gitu. Ketika imam membaca Fatihah, kamu mendengarkan. Ketika setelah imam membaca surat, kamu baca Fatihah. Bagi makmum, nggak usah baca suratnya melu imam. Tapi kalau sholat sendiri disunahkan membaca suratan pendek daripada Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran boleh. Nah di Mekah itu selain sholat sing zuhur karo asar itu suratannya panjang-panjang, Mas. Surat Al-Quran. Terus as-sabi'u yang ketujuh itu al-jahru, sunat membaca keras. Fi maudhi'i, dalam tempatnya jahar. Wal isroru, dan membaca lirih. Fi maudhi'i, di dalam tempatnya isror. Al-thaminu yang ke-8 itu at-takbiru, takbir. Inda raf'i, ketika mengangkat, ketika bangun, wal khafdi, dan turun. At-tasi'u yang ke-9 itu qaulu sami Allah liman hamidah, membaca sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fil i'tidal, dalam i'tidal. Sami'a, maha suci siapa Allah, Gusti Allah. Liman, bagi orang hamidahu yang memujinya.
Rabbana wahai Tuhan kami, laka bagi engkau, laka hanya untukmu apa alhamdu segala puji. Al-asiru yang ke-10 itu atas bihu membaca tasbih fir ruku'i dalam rukuk, wasujudi dan sujud salasan 3 kali. Al-hati asaro yang ke-11 itu wad'ul yadaini meletakkan kedua tangan alal fahidaini di atas paha 2, pupu 2. Pupu apa paha ya? Ma'al basti beserta menggenggam al yusro yang ma'al basti beserta menggelar, menebar al yusro yang kiri, wa qabdi dan menggenggam al yumna yang kanan, ilal musabbahati kecuali dari telunjuk. Nih. Tangan ini diletakkan sini, yang ini diletakkan sini kecuali ini, ya, kecuali dari telunjuk ini ya. Mas Mbak ya. Nah, ketika ini jangan diangkat dulu sebelum asyhadu alla ilaha illallah. Illallah mulai diangkat. Ya. Diangkat, ditenangkan, nggak usah gini. Illallah. Ono tonggomu ngono kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Dikit-dikinikan. Mungkin saya lucu-lucu dong Pak, siapa yang mudeng. Terus mana lagi? As ilal musabbahati kecuali jari telunjuk. Nanti ya. Asani asaro yang ke-12 itu al iftirosu duduk iftiros. Fi jamil jarisati di dalam seluruh duduk. Iftiros itu duduk biasa. Seperti tahiyat awal, ya, tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Nah, duduk tahiyat awal itu dalam takrib sudah diterangkan Pak Syafil itu benar itu. Kalau menurut takrib ya. Nah, itu. Kalau mampu ininya gini, ya. Nah, gini. Tapi misalkan begini, sah enggak? Sudah sah. Nah. Yang penting jangan kayak gini. Ya, paham ya? Itu ikuti ya pedoman yang ada. Terus ini pun sunnah. Asalisa asyara yang ke-13 itu tawaruku duduk tawaruk, duduk timpoh fil jalisatil akhirati di dalam duduk yang terakhir. Nah, duduk setimpoh kayak gini. Nah, gini. Nah, ini kaki kita di bawah kaki kanan, ya. Sementara ini kalau bisa kayak gini. Misalkan kayak gini gimana? Sah enggak? Sah. Nah, kayak gini sah enggak? Sah. Enggak apa-apa. Tapi sunahnya itu kayak gini. Pedomannya. Itu harus dipraktekkan. Terus al-khamisa asyara yang ar-rabi asyara yang ke-14 itu atas rimatus saniyatu. Salam yang kedua. Al-khamisa asyara yang ke-15 itu niatul khuruji, niat keluar minas sholati dari sholat. Waktunya habis. Dah segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Wal asri bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.